Assalamualaikum. Kali ini Om Q akan menceritakan alur film yang berjudul The Cure. Selamat menongkrong. Film diawali dengan seorang anak yang bernama Eric, seorang anak berusia 13 tahun yang belum lama tinggal di kota kecil Minnesota, Amerika Serikat bersama dengan ibunya. Sebelumnya Eric dan ibunya tinggal di utara Amerika, tepatnya di New Orleans, dikarenakan perceraian antara ibu dan ayahnya. Ibu Eric menjadi seorang single parent yang sangat workaholic, sehingga jarang berada di rumah, yang membuat hubungan mereka tidak begitu hangat dan komunikasi di antara mereka juga kurang bagus. Di sekolah, Eric menjadi bahan ejekan oleh teman-temannya karena gaya bicara Eric yang kental dengan aksen utara. Di lingkungan barunya, Eric menjadi seorang penyendiri dan tidak suka bergaul dengan teman-teman sebaya maupun teman sekolahnya. Hal ini membuat ibu Eric kesal dan sering memarahi Eric, karena Eric hanya menghabiskan waktu di rumah dengan bermain video games daripada bermain di luar bersama teman-temannya. Ibu Eric melarang keras Eric berhubungan dengan anak sebelah rumah mereka, yaitu Dexter, karena Dexter menurut kabar ada seorang anak pengidap AIDS yang mungkin saja Eric bisa tertular. Suatu hari saat Eric sedang asik bermain sendirian di pekarangan belakang rumahnya, tetangga sebelah rumahnya yang terhalang pagar kayu yang tinggi, terdengar suara batuk-batuk anak kecil. Suara tersebut rupanya menarik perhatian Eric. Dia segera mencari tahu siapa yang ada di balik pagar tersebut. Sambil terus bermain, Eric mencoba berbicara kepada anak di balik pagar tersebut. Lama-kelamaan Eric penasaran hingga ia mencoba mengintip melalui celah pagar. Bocah tersebut memperhatikan bayangan Eric yang sedang mencoba mencari celah terbaik untuk bisa melihatnya. Dia adalah Dexter, tetangga sebelah rumah Eric, yang merupakan bocah pengidap AIDS yang selama ini dijauhi oleh orang-orang. Sejak saat itu mereka menjadi lebih akrab dan sering mengobrol satu sama lain. Meskipun masih dibatasi dengan pagar kayu, mereka pun masing-masing asik dengan mainannya sendiri. Namun rupanya Eric tidak ingin hal seperti itu berlangsung terus-menerus. Eric pun memanjat pagar dan masuk ke pekarangan Dexter. Ketika Eric pertama kali melihat penampilan Dexter, Dexter tidak nampak seperti orang sakit. Ia terlihat sehat, manis, dan pintar. Dexter terlihat lebih kecil dan lebih muda dari Eric. Senang dengan kehadiran sahabat barunya itu, Dexter mengajak Eric untuk bermain dengan berbagai macam mainan miliknya. Keakraban pun mulai terjalin di antara mereka, dan Dexter sama sekali tidak terkesan seperti orang yang lemah. Justru sebaliknya, dia lincah, lucu, ceria, dan pintar. Hari-hari selanjutnya menjadi hari-hari yang menyenangkan bagi mereka berdua. Mereka selalu bermain bersama dalam banyak hal. Eric terlihat bagaikan kakak sekaligus teman untuk Dexter. Eric selalu melindungi dan menyayangi Dexter demi membahagiakannya. Terlihat ketika mereka bermain perahu dengan ban mobil, Eric selalu yang mengayuh. How big is the shark? 11 feet. A lot of things you've never heard of. I guess Begitu juga saat mereka pulang dari supermarket dengan troli, Eric juga yang mendorong sedangkan Dexter naik di atasnya, persis seperti kakak beradik, yang sepertinya Eric tidak ingin terjadi sesuatu terhadap Dexter. Semakin lama Eric juga semakin dekat dengan ibunya Dexter yang bernama Linda. Bahkan dia merasa lebih dekat dan nyaman saat bersama Linda dibandingkan dengan ibunya sendiri yang suka memperlakukannya dengan kasar. Linda adalah sosok yang keibuan, lembut, dan perhatian terhadap anaknya. Dan Linda sering mengajak Eric untuk makan malam bersama. Suatu hari Linda mengajak Eric dan Dexter pergi ke supermarket untuk belanja. Dexter nampak senang. Pada suatu kesempatan, Linda sempat mencium Eric sebagai ungkapan sayang layaknya seorang ibu terhadap anaknya. Tentu saja Eric kaget dan sejenak terdiam karena selama ini dia belum pernah menerima perlakuan seperti itu dari ibu kandungnya sendiri. Dalam beberapa kesempatan, ibunya Eric berkali-kali mengingatkan Eric untuk menjauhi Dexter. Namun, bagi Eric larangan ibunya hanya ia anggap sebagai angin lalu. Masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Di hari-hari berikutnya, ia sudah kembali bermain lagi bersama Dexter. Kemudian, mereka terinspirasi oleh film yang berjudul Medicine Man yang mereka tonton di rumah Dexter. Eric mengajak Dexter untuk mencoba mencari obat dari tanaman berbagai daun dan bunga yang menurut mereka bisa untuk mengobati penyakit Dexter.
Mereka kumpulkan kemudian direbus dan Dexter harus meminumnya. Dan kemudian mereka mendapat informasi tentang ditemukannya obat AIDS oleh seorang dokter di New Orleans dari sebuah tabloid yang mereka temukan di supermarket. Berita itu tentu saja mengejutkan, sekaligus merupakan kabar gembira bagi Dexter dan Eric. Kabar ini mereka beritahukan kepada Linda, namun Linda tidak mempercayai tentang kebenaran berita tersebut. Kegiatan mencari daun-daun obat menjadi kegiatan yang menyenangkan untuk mereka berdua untuk bisa bermain bersama. Namun, suatu hari Dexter mengalami keracunan akibat meminum minuman herbal yang diberikan oleh Eric, hingga membuatnya harus dilarikan ke rumah sakit. Oh, this is the worst yet. Kind of leaf that he took in today. I need to know what kind of leaf he gave him. It's poisonous and he told. Akibat kejadian itu, ibunya Eric marah besar, yang tidak menuruti perkataannya. Dia dipukul dan dibentak pada malam itu juga, bahkan saking marahnya, ibunya Eric menelpon mantan suaminya agar Eric bisa tinggal bersama ayahnya. Bagi ibunya, menjauhkan Eric dari Dexter adalah jalan terbaik. Mendengar rencana ibunya itu membuat Eric cemas dan gelisah karena ia tidak ingin pergi kemana-mana. Eric pun mencoba menghubungi ayahnya namun tidak bisa dihubungi. Akhirnya, pada suatu malam ia menemui Dexter yang baru saja keluar dari rumah sakit. Ia yakinkan Dexter untuk bisa pergi bersamanya ke New Orleans untuk menemui dokter yang menemukan obat AIDS. Rupanya selain mencari obat untuk Dexter, Eric bertujuan agar bisa melarikan diri dari rencana ibunya yang ingin membawa pergi bersama ayahnya yang sama sekali tidak ia inginkan. Mendengar hal tersebut, Dexter pun setuju untuk pergi bersama Eric ke New Orleans. Mereka menyiapkan segala sesuatunya pada malam itu juga. Tidak lupa Dexter meninggalkan surat pamit kepada ibunya yang ditaruh di atas meja kamarnya. Dengan menggunakan rakit kayu dan beberapa pelampung ban mobil, Eric dan Dexter memulai perjalanan menuju New Orleans melalui sungai kecil dekat rumah mereka. Kemudian masuk ke sungai Mississippi yang membelah kota New Orleans. Mereka melakukan pelayaran dan mengikuti arus sungai yang mengalir seakan menemukan kebebasan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Mereka menikmati perjalanan itu untuk melupakan segala kecemasan yang sempat melanda perasaan mereka. Di suatu pelabuhan kecil, mereka melanjutkan perjalanan dengan menyewa perahu kecil yang diawaki oleh 2 orang pria untuk mereka meneruskan perjalanan karena tidak mungkin menggunakan rakit untuk sampai ke New Orleans, yang sesungguhnya jarak ke New Orleans dengan kota mereka Minnesota sekitar 1.235 mil. $162. Kemudian kapal yang mereka tumpangi harus berhenti. Kesempatan itu digunakan Eric dan Dexter untuk turun ke darat dan mendirikan tenda di tepi sungai. Layaknya 2 orang petualang, mereka pun membuat api unggun di dekat tenda untuk menghangatkan badan. Sementara itu, perahu kecil dan awaknya menunggu di dermaga yang tidak jauh dari mereka. Pada malam itu kondisi kesehatan Dexter mengalami penurunan. Dia lebih banyak diam di saat Eric melakukan berbagai aktivitas. Di saat tengah malam, Eric terbangun karena mendengar Dexter merintih ketakutan. Eric pun membangunkan Dexter yang rupanya telah mengalami mimpi buruk. Baju dan sleeping bag-nya basah kuyup karena keringat dingin. Melihat kondisi Dexter pada saat itu, Eric segera membuka bajunya dan menyuruh Dexter memakainya, dan menyuruh Dexter pindah ke sleeping bag miliknya yang kering. Kemudian Dexter menceritakan tentang mimpi-mimpi buruk yang sering ia alami. Eric pun tampak ikut sedih mendengarnya. Eric kemudian mengambil sepatu miliknya dan menyuruh Dexter memeluk sepatu itu di saat tidur, sehingga jika Dexter kembali mengalami mimpi buruk, sepatu itu bisa membantu. Esok paginya kondisi Dexter masih belum membaik, obat-obatan yang rutin ia minum hampir habis. Dari pinggir sungai, Eric meneriaki awak perahu tersebut untuk segera melanjutkan perjalanan. Namun rupanya mereka masih malas-malasan. Hal itu membuat Eric marah mengingat kondisi Dexter yang mengkhawatirkan. Akhirnya Eric mengambil tindakan nekat dengan berenang ke perahu yang awaknya masih terlelap tidur karena habis mabuk-mabukan semalam. Di dalam perahu, Eric mengambil beberapa uang milik mereka yang sehari sebelumnya sempat ia temukan tanpa sengaja terselip di dalam suatu majalah di dalam lemari. Dengan berbekal uang curian itu, mereka pun segera meninggalkan kapal dan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Tujuan mereka kali ini adalah untuk mencari angkutan umum yang bisa membuat mereka ke New Orleans. Kondisi Dexter yang sangat lemah membuat Eric mengalah dengan membawa semua barang bawaan milik Dexter. That away. You
Dengan menumpang sebuah mobil pengangkut barang, mereka menuju sebuah agen perjalanan untuk membeli tiket. Malangnya, pada saat hendak membeli tiket, mereka bertemu dengan awak perahu yang rupanya menyadari kalau uang mereka hilang. Mereka yakin Eric dan Dexter lah yang mencuri uang itu. Mereka pun mengejar Eric dan Dexter. Eric segera mengajak Dexter untuk lari meskipun kondisi Dexter tidak memungkinkan untuk bisa lari cepat, dan sialnya mereka berhasil dikejar. Dalam kondisi terpuruk karena terjebak di jalan buntu, Eric mengeluarkan pisau lipat untuk mengancam pemuda tersebut. Mendapat ancaman dari anak kecil bukanlah merupakan hal yang menakutkan baginya, justru pemuda itu mengeluarkan pisau yang lebih besar. Tiba-tiba Dexter yang berdiri berlindung di belakang Eric bergerak maju, merebut pisau di tangan Eric yang sama sekali tidak terduga bagi pemuda itu dan Eric. Bagi Eric, selama ini dia selalu memegang peran melindungi Dexter dalam hal apapun. Namun, kali ini Dexter justru menempatkan diri pada posisi yang sangat membahayakan jiwanya. Dengan pisau lipat, Dexter todongkan ke pemuda yang jauh lebih tinggi di hadapannya. Benar-benar adegan yang menegangkan. Beruntunglah meskipun pemuda itu membawa pisau di tangannya, ia tidak lepas kendali dan masih bisa menahan diri. Dengan tatapan tajam, Dexter pun mengancam jika pemuda itu berani melukai dirinya, maka pemuda itu akan mengalami kematian. Eric pun kemudian mengatakan kalau Dexter mengidap penyakit AIDS. Pemuda dari kapal tersebut seakan tak percaya begitu saja. Pemuda itu kembali memandangi Dexter untuk memastikan bahwa itu hanya akal-akalan untuk menakutinya saja. Tidak mau berlama-lama dan tidak mau dianggap berbohong, tanpa ragu Dexter menyayat pisau kecilnya ke telapak tangannya, sehingga seketika mengeluarkan darah segar. Dexter mengatakan kalau darahnya bisa menularkan virus ke pemuda tersebut, sambil mendekatkan telapak tangan yang berdarah ke tubuh pemuda itu. He has AIDS. One drop could kill you. Pemuda kapal itu tahu AIDS dan bagaimana cara penularannya. Karena tidak mau mengambil resiko dan tidak ada seorang pun yang mau terjangkit virus tersebut. Pemuda tersebut mulai mempercayai ancaman Dexter. Terlebih ia semakin takut ketika menyadari banyak luka goresan berdarah di tangannya akibat memanjat pagar kawat berduri saat mengejar Eric dan Dexter. Pemuda kapal dan temannya memilih kabur meninggalkan Eric dan Dexter. Eric merasa lega saat kedua pemuda tersebut kabur dan ketakutan, namun bukan berarti masalah mereka telah selesai. Dexter yang terluka tangannya tiba-tiba terduduk lunglai. Kondisinya semakin memburuk. Eric yang mau mendekati untuk menolong pun dicegah oleh Dexter karena takut darah yang masih mengalir dari tangannya bisa mengenai Eric. Akhirnya Eric melepaskan bajunya dan diberikan kepada Dexter untuk menghentikan pendarahan. Di atas sebangku ruang tunggu agen bus, Dexter mencoba untuk bertahan dengan penderitaannya. Eric merasa iba dan sedih melihat Dexter tampak semakin menderita. Bagi seorang penderita AIDS, luka atau jenis sakit lainnya yang kecil sekalipun bisa berakibat fatal. Melihat kondisi Dexter yang semakin menderita, akhirnya Eric berubah pikiran. Dia memutuskan kembali ke Minnesota dan menghubungi Linda tanpa sepengetahuan Dexter. Sepanjang perjalanan, Eric pun membiarkan Dexter yang lemah bersandar dan tertidur di bahunya. Dia sendiri tidak bisa tidur. Perasaan campur aduk antara sedih, khawatir, dan takut atas kemungkinan lebih buruk yang akan dialami Dexter. Linda yang sudah lama menunggu kedatangan mereka di halte bus begitu khawatir hingga Dexter pun langsung mendekap ibunya. Dia tidak bisa lagi menahan air mata. Semua ia tumpahkan dalam dekapan sang ibu. Dexter kemudian menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Eric menemani, menghibur, dan selalu mengajaknya bercanda. Sesekali dia juga membawakan makanan atau mainan kesukaan Dexter. Suatu ketika Eric memanggil seorang dokter perempuan sambil menangis. Ia mengatakan kalau temannya berhenti bernafas. Ketika dokter itu memeriksa keadaannya, Dexter pun berteriak menakuti dokter tersebut. Dokter pun terkejut. Ternyata mereka hanya membuat prank. Di hari berikutnya, seorang dokter yang memeriksa Dexter yang bernama Dr. Gaines menyampaikan dengan lembut bahwa dia percaya adanya keajaiban dan itu bisa saja terjadi pada siapa saja yang mempercayainya. Dexter pun hanya bisa mengangguk. Suatu ketika mereka kembali lagi berniat untuk mengerjai seorang dokter dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Namun, dokter tersebut tidak marah sama sekali karena ditipu dan dikejutkan oleh mereka. Justru ia malah tertawa bersama mereka berdua.
Berbagai cara dilakukan Eric untuk bisa membuat Dexter terhibur. Hari berikutnya, saat Dexter tampak semakin lemah, Eric kembali berniat mengerjai para dokter. Seperti biasanya, Dexter hanya menganggukkan kepala ketika Eric meminta persetujuannya. Kali ini seorang dokter senior yang menjadi sasaran Eric. Kepada dokter itu Eric menangis karena temannya telah meninggal. Dokter tersebut segera mengecek keadaan Dexter yang terbaring diam di atas tempat tidur. Eric menunggu di luar jendela dan melihat apa yang akan terjadi. Setelah dokter itu mengecek keadaan Dexter, Dexter pun ternyata tak kunjung bangun. Barulah Eric menyadari apa yang telah terjadi. Ternyata Dexter benar-benar telah tiada, yang membuat Eric dan Linda begitu sedih. Ready for another victim? My friend, I think he could be dead. Ketika dalam perjalanan pulang, Eric bersama Linda dari rumah sakit, Linda menumpahkan kesedihannya dan menangis. Linda berterima kasih kepada Eric, karena Eric telah membuat Dexter bahagia pada saat terakhir dalam hidupnya. You did. Dexter was so happy to have you as his friend. Saat tiba di halaman rumah Linda, ibunya Eric marah-marah dan kembali memukuli Eric. Dia benar-benar geram apalagi mendapati Eric ikut bersama mobil Linda. Linda tidak tinggal diam, sambil menangis mendorong ibu Eric dan mengatakan soal kematian Dexter, sahabat terbaiknya Eric. Dan mengancam ibunya Eric, jika ia memukul Eric, dia tidak akan segan akan membunuhnya. Karena ibu Eric memperlakukan anak semata wayangnya tersebut dengan buruk. Ibunya Eric pun hanya bisa menatap dengan wajah takut. I want to tell you two things. That friend died today, and he is going to the funeral. And on that boy again, I will kill you. Di rumah duka, Eric memandangi wajah Dexter yang terbaring tenang di dalam peti mati dengan setelan jas hitam, lengkap dengan sepatu hitam, seolah-olah bocah itu sedang tidur nyenyak. Wajah yang begitu damai seakan ia sudah merasakan kedamaian yang sesungguhnya dan bebas dari beban hidup di dunia. Kemudian 11 sepatu milik Eric ia taruh ke dalam dekapan tangan Dexter, sepatu yang sama yang ia berikan kepada Dexter saat mengalami mimpi buruk di tenda tepi sungai. Dalam kesedihan atas kepergian sahabat terbaiknya, dia merasa bersyukur bahwa dia telah melakukan hal yang terbaik yang dia bisa lakukan, meskipun hasil akhirnya bukan seperti yang ia harapkan. Di tepi sungai yang menjadi saksi persahabatan mereka, Eric melarungkan sebuah sepatu hitam milik Dexter dengan harapan kedamaian mengikuti perjalanan Dexter kembali ke sang pencipta. Dia pandangi sepatu itu mengikuti aliran air sungai yang mengalir, seolah ia melihat kepergian teman terbaiknya. Dan film pun selesai. Pesan yang bisa diambil dari film ini adalah selalulah berusaha untuk menolong sesama, walaupun usaha kita itu hanya sedikit artinya bagi mereka. Wassalam.